semuanya, hari ini kita akan membicarakan tentang tunggu dulu, aroma lezat apa ini? Apakah kalian bisa menciumnya? Benar, bagaimana bisa aroma panekuk hangat yang menggugah selera itu tidak dikenali? Kalian tahu? Sudahlah, lupakan saja semua itu. Mari kita fokus pada cara membuat panekuk terlezat di dunia. Berikut adalah beberapa resep sederhana dan tip memasak yang menakjubkan dan efisien. Panekuk yang empuk. Resep ini punya sejumlah keunggulan. Coba lihat, mudah. Seorang pemula pun bisa memulai hari dengan membuat panekuk yang lezat dan empuk. Untuk membuatnya dari awal, kalian hanya perlu beberapa bahan yang mungkin sudah ada di dapur saat ini. Kalian tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk memasak. Total waktu memasak yang dibutuhkan, termasuk persiapannya, sekitar 20-25 menit. Jadi untuk membuat 4 porsi yang masing-masing berjumlah 2 panekuk, kalian perlu 1,5 cangkir tepung serbaguna, 1/4 cangkir susu dari sumber hewan atau selain hewan, 1 sendok makan bubuk pengembang, kalian bisa menggantinya dengan 3/4 sendok teh soda kue, tetapi dalam hal ini, kalian harus menggunakan susu mentega atau susu asam yang berbeda. 2 sendok makan gula, setengah sendok teh garam dapur atau garam halus, 1 butir telur besar, 1 sendok teh ekstrak vanili, 4 sendok makan mentega cair. Setelah kalian mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat panekuk, saatnya bekerja. Pertama-tama, ambil mangkuk berukuran sedang dan aduk tepung, gula, bubuk pengembang, dan garam. Masukkan susu ke dalam microwave sampai hangat. Ingat, susu tidak boleh terlalu panas. Untuk memeriksanya, celupkan jari ke dalam cangkir. Jari harus tercelup selama setidaknya 10 detik. Peringatan, hanya gunakan jari bersih. Ambil 1 mangkuk lagi dan aduk susu, telur, ekstrak vanili, dan mentega cair sampai semua bahan basah tercampur merata. Ambil wajan besar dan panaskan dengan api sedang. Percikan sedikit air ke dalam wajan untuk memeriksa panasnya. Jika air mulai bergerak menuju pinggiran panci dan menguap, maka wajan sudah cukup panas. Ambil mangkuk yang berisi campuran tepung, lalu buat lubang di tengahnya. Tuangkan campuran susu ke dalam lubang tersebut dan aduk sampai semua adonan menyatu. Jika ada gumpalan kecil dalam adonan, jangan khawatir karena memang begitu seharusnya. Salah satu aturan utama dalam membuat panekuk yang baik, jangan mengaduk adonan terlalu sering. Olesi wajan dengan mentega cair, tuangkan adonan sekitar 1/4 gelas pengukur ke wajan dan ratakan sampai membentuk lingkaran berukuran 4 inci. Sekarang tugas utama kalian adalah tetap fokus. Sesaat setelah pinggiran adonan sudah terlihat kering dan gelembung-gelembung mulai muncul di permukaan, balikan panekuk. Setelah itu, masak panekuk selama 2 menit di sisi yang lain sampai warna berubah menjadi coklat keemasan dan bagian tengahnya matang. Sajikan panekuk selagi hangat bersama dengan mentega, sirup maple atau buah beri. Selamat makan! Tapi, apa? Kalian bukan penggemar panekuk? Oh, kalau begitu krep akan cocok dengan gaya kalian. Jangan khawatir, ini dia resep membuat krep. Tapi tunggu, ayo simak dulu cara membuat panekuk rutin kalian lebih menyenangkan. Tambahkan segenggam butiran coklat, buah beri atau kacang sambil menyiapkan adonan. Misalnya, masukkan beri segar untuk membuat panekuk blueberry atau irisan pisang untuk panekuk pisang. Buat panekuk kalian lebih sehat dengan mengurangi jumlah gula dalam adonan atau menambahkan beberapa sendok oat atau biji rami. Untuk membuat panekuk vegan, lewati bahan telur. Gunakan minyak kelapa sebagai pengganti mentega dan gunakan susu almond, kelapa, oat daripada susu biasa. Dan bagaimana dengan kue jahe di pagi Natal? Untuk menciptakan suasana liburan, kalian perlu menambahkan bumbu dalam hidup. Ya, itu dalam artian literal. Catat ini, 1 sendok teh kayu manis, 1/8 sendok teh cengkih, 1/8 sendok teh pala, 3/4 sendok teh jahe bubuk. Tambahkan bahan-bahan ini ke dalam adonan kalian dan nikmatilah suasana Natal, bahkan di musim panas. Krep Prancis yang lembut. Oke, seperti yang sudah dijanjikan, mari kita bicarakan tentang krep Prancis yang sangat kalian gemari. Krep ini lebih tipis, besar, dan lebih lembut daripada kue panekuk. Kabar baiknya, meski perlu waktu lama untuk membuatnya, persiapan membuatnya sangat cepat. Bahan utama untuk membuat krep adalah telur,
tepung dan beberapa cairan, air atau susu. Salah satu rasio bahan yang paling populer digunakan adalah 3 butir telur, 1,5 cangkir susu atau air putih, dan 1 cangkir tepung. Selain itu, kalian juga perlu menambahkan gula dan garam sesuai selera dan sedikit mentega cair yang akan membuat krep kalian lebih empuk. Masukkan semua bahan ke dalam blender dan aduk bahan dalam kecepatan rendah selama kurang lebih 10 detik. Sekarang, dan poin ini sangat penting, tutup adonan dan diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Saat sudah waktunya, panaskan wajan anti lengket di atas api sedang dan oleskan mentega. Ambil sekitar 1/4 cangkir adonan dan tuangkan ke dalam wajan. Segera aduk panci dengan gerakan memutar sehingga adonan menutupi seluruh bagian wajan secara merata. Masak krep sampai berwarna coklat keemasan di bagian bawah. Lalu dengan bantuan spatula, angkat bagian tepinya, ambil dengan tangan dan balikkan ke sisi lainnya. Lakukan ini dengan cepat. Jika tidak, tangan kalian bisa terbakar. Tunggu sampai sisi yang lain berubah keemasan seperti yang pertama dan pindahkan krep ke rak kawat. Sekarang, bagian yang terlezat dari krep adalah isiannya, bukan? Berikut adalah beberapa ide bahan yang dapat kalian oleskan atau masukkan ke dalam krep. Sirup maple, Nutella dan potongan stroberi, mascarpone atau krim keju manis dengan buah beri, selai lemon, yogurt, saus coklat, potongan pisang dan saus karamel. Lezat! Jika ingin membuat krep yang bebas gluten, kalian dapat menggunakan tepung buckwheat sebagai pengganti tepung serbaguna. Dalam hal ini, krep kalian akan menjadi lebih lembut, tetapi rasanya sama. Dan terakhir, berikut adalah beberapa tip yang bisa membuat proses memasak lebih mudah dan sarapan kalian menjadi lebih enak. Selalu campur bahan kering dan bahan basah secara terpisah, dan hanya setelah itu, campur adonan bahan basah ke adonan bahan kering. Dengan begini hanya akan terdapat sedikit gumpalan. Saat mengaduk bahan-bahan, pilih pengocok, bukan spatula silikon atau sendok kayu. Itu akan membantu mempermudah sirkulasi udara masuk ke dalam campuran. Sembari menyiapkan adonan panekuk, tambahkan sedikit air soda. Gelembungnya akan meringankan adonan dan membuat panekuk menjadi sangat empuk. Daripada menggunakan mentega dalam wajan, gunakan minyak biji bunga matahari atau biji anggur. Minyak ini akan mencegah panekuk atau krep kalian menempel pada wajan. Sama seperti fungsi mentega, tetapi tidak akan membuat dapur kalian berasap. Untuk mengolesi wajan secara merata, gunakan handuk kertas berminyak atau sikat silikon. Jika menginginkan panekuk yang sama besar, ukur adonan menggunakan sendok es krim. Jika kalian sangat bersemangat, lalu terlalu banyak memasak panekuk, kalian dapat menyimpannya di freezer tanpa masalah. Ingat, letakkan lembar kertas roti di antara panekuk. Saat akan menyantapnya, panaskan di oven selama 8-10 menit dengan suhu 350 derajat Fahrenheit. Apakah kalian tahu resep panekuk atau trik lain yang dapat membuatnya lebih lezat? Beritahu di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini lalu bagikan pada teman-teman kalian. Tapi hey, jangan kemana-mana dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik lalu tonton.